Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, tidak kurang saat apapun ya. Dan kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk POC hybrid. Kalau dulu kita ada pernah nge-review POC hybrid VHF, POC hybrid UHF. Tapi kalau sekarang POC hybrid udah bisa VHF, udah bisa UHF. Jadi nggak perlu banyak-banyak radio, cukup satu aja. Jadi cukup satu aja, kita punya VOC, sudah bisa POC, sudah bisa radio analog 2 band. VHF dan UHF udah bisa kita gunakan di situ. Dan kita juga bisa ngerisip airband, kita juga bisa ngerisip sampai di frekuensi 800 MHz ya. Artinya radio ini mantep banget ya. Satu lagi, radio ini juga POC ini juga bisa kita dengerin FM radio. Jadi kalau kemarin mungkin lagi nggak ada percakapan atau mungkin nggak lagi santai-santai pingin dengerin musik, nggak perlu pakai HP, cukup dengan POC hybrid yang akan kita review ini kita bisa dengerin radio FM. Jadi kita bisa dengerin musik teman-teman ya, dimanapun kita berada. Artinya POC kali ini adalah POC yang paling lengkap dibandingkan POC sebelumnya. Nah, tipenya apa itu? Mari kita seruput kopinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, udah kita seruput. Nah, sekarang saya akan ambil dosnya dulu ya. Nah, ini dia POC hybrid. Nah, ini POC hybrid yang ada di saya ini, merek dari SMP ya. Merek dari SMP, ini tipenya PMC 998. PMC Papa Mike Charlie 998. Ini 10 watt teman-teman. Jadi nggak main-main ya. Udah POC, udah hybrid, analognya itu 10 watt bukan 5 watt teman-teman. Full power. Artinya benar-benar pada saat kita gunakan, kita butuhkan, ini radio udah bisa ya oke lah dibandingkan yang lain ya. Karena powernya udah besar teman-teman ya, powernya besar. Kita bisa VHF, kita bisa UHF. Dan dia juga bisa di setting crossband kalau dengan komputer mungkin ya. Karena ya ini setelah saya cek ya, memang dia belum bisa dikasih nama di radionya, tapi ya kita coba aja ya. Kita unboxing langsung aja radio POC PMC 998 dari SMP ya. Dan mungkin ini satu-satu radio pertama yang kita review di sini yang hybrid 3 band, dual band tapi bisa semua band bisa kita buka di sini ya. Nanti kita lihat aja sama-sama ya. Yang keluar wattnya di frekuensi berapa aja nanti kita bisa cek ya. Oke, langsung aja kita unboxing, nggak perlu lama-lama karena ini bakalan lama reviewnya. Siapkan camilan Anda, siapkan minuman Anda karena saya nge-reviewnya bakalan lama ini karena ini radio baru kita buka di sini ya teman-teman. Hybrid dengan frekuensi dual band full, kita bisa ada frekuensi FM-nya untuk dengerin radio, ada frekuensi airband-nya, dan sampai 800 MHz kita bisa receive. Artinya ini hybrid memang harus Anda tonton sampai habis. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Teman-teman, ini dia radio POC-nya udah ada di hadapan kita ya. Kita segera unboxing aja untuk POC ini yang ada di depan saya ini. Ini boxnya seperti yang saya bilang tadi. Di sini tulisannya dual mode. Itu maksudnya POC dan analog ya.
Di sini tipenya PMC 998 dari SMP ya. Di sini tertulis Network Digital Trunking Radio ya, seperti itu. Analog power 10 watt. Public dual card alt netcom simulation full band. Oke, kita buka aja boxnya. Apa yang ada di dalamnya? Nah, ini dia. Yang ada di dalamnya adalah radio SMP-nya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini dia SMP PMC 998 ya. POC plus analog. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita taruh aja dulu. Kita buka lagi di boxnya apa aja ya, apa lagi ya, kita coba lihat. Nah, di sini juga kita dapat baterainya sebesar 6800 mAh, 7,4 volt. Di sini juga udah Type-C. Jadi baterainya bisa dicas tanpa harus connect di HT, bisa dibuka begini, bisa dicas langsung, atau pada saat menempel di sini juga ya bisa dicas dengan langsungnya di bawahnya tadi ya, karena di sini nggak ada Type-C-nya di radionya, tetap di baterainya. Oke, kita dapat antenanya seperti ini antenanya ya. Sini antenanya dual band juga ya. Ini sih sama dengan kita waktu kita nge-review Welcome juga modelnya seperti ini ya. Oke, kita taruh aja di sini untuk antenanya. Kemudian apa lagi ya di dalam? Oh, ada buku kecil ya, user manual ya. Di sini tertulis IP 67 ya. Oke. Waterproof intercom. Jadi 67, kalau 68 itu, nah itu waterproof beneran. Berarti ini maksudnya air itu dia ya teman-teman. Kalau kehujanan itu nggak apa-apa ya. Percikan air itu nggak ada masalah ya. Di sini ada spesifikasinya. Tertulis spesifikasinya ya teman-teman, kita lihat ya. Apa itu? Charging, kemudian ada band ya, seperti itulah. Taruh aja. Kemudian antena yang kedua adalah antena ininya ya, antena selulernya. Ini antena seluler. Jadi di sini bisa 4 GB, 800, kemudian 2655 MHz. Jadi 3 band ya antenanya. Oke. Terus kita dapat kabel chargingnya. Di sini Type A atau Type C. Kemudian dapat bell clip ya, bell clip sama talinya. Dan dapat adapter untuk ngecasnya ya. Itu di sini tertulis 5 volt 1 ampere. Ya, charger HP ya, biasa. Kalau kurang besar ya bisa pakai punya HP Anda yang mungkin fast charging atau apa, bisa dipakai teman-teman ya. Oke, kita taruh aja dulu untuk boxnya supaya clear. Supaya bisa kita langsung cek radionya ya. Oke teman-teman, ini dia radionya seperti ini. Nah, kita akan pasang ya baterainya. Caranya adalah kita dorong aja ya, dorong sampai bunyi klak ya. Kalau bukanya kita tekan ini, baru kita tarik juga keluar ya. Nah, di sini konstruksi baterainya juga bagus teman-teman ya. Saya lihat di sini ada motif seperti ini ya, motif segitiga ya. Dan ini pegangan kita jadi mantap ya kalau megang seperti ini. Dan di sini juga ada tekstur seperti ini ya. Jadi benar-benar pegangannya itu nggak bakalan lepas ya teman-teman ya.
Oke, kita pasang dulu. Jadi antena selulernya itu di tengah, teman. Jangan sampai salah. Bukan di ujung sini tapi di tengah sini ya. Ini antena selulernya dipasang di tengah sini, yang warna orange ini. Kemudian antena dual bandnya kita taruh di sini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, oke, kita bahas dulu dari samping sebelah kiri ya. Samping sebelah kiri ini ada tombol PTT, dua tombol PTT yang atas dan yang bawah. Jadi ini bisa kita setting. Apakah kita mau pakai yang di atas saja atau yang di bawah saja, itu kita bisa setting teman-teman. Tapi kalau lebih enaknya kita setting PTT yang di atas itu untuk POC, PTT yang di bawah untuk yang analog, sehingga memudahkan kita untuk menyetingnya seperti itu. Kemudian ada tombol shortcut di bawah tombol PTT yang kedua ya. Ada tombol shortcut satu di sini. Kemudian di sini ada SIM, tempat SIM ya. Jadi ini bukan SIM yang kecil, tapi SIM-nya agak besar teman-teman. Jadi sebentar, saya coba buka dulu ya. Harus pakai colokan. Nah, cari colokan dulu untuk bukanya. Kebetulan nggak ada, yang adanya peniti di sini. Kita coba aja dorong. Jadi dia didorong, dia akan keluar. Ya, saya coba tarik dulu. Waduh. Ya memang agak sulit ya teman-teman. Harus sabar. Ya nggak sulit sih, cuma harus sabar untuk ngeluarinnya. Dorong seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini yang biasa kan kita pakai yang kecil ini ya, tapi ini yang besar seperti ini. Makanya karena ini dia harus pakai yang besar, maka saya cari yang luarnya ini itu untuk masukin ke SIM yang kecil ini, yang biasa di HP-HP sekarang ya. Nah, ini dia pakai yang seperti ini. Cara masukinnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini posisi HT seperti ke atas, ini posisi SIM-nya begini. Ya, masukinnya seperti itu. Kita masukin. Kemudian kita tekan sampai bunyi cetik gitu ya. Dia nggak keluar lagi, itu berarti udah masuk ya. Oke, itu SIM-nya udah masuk. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada mikrofon dan headphone ya. Nah, kita coba buka ya. Mudah-mudahan nggak terlalu keras, ini saya ngancingnya kemarin. Kita buka. Wah, keras teman-teman. Sebentar, saya buka dulu ya supaya bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi ini untuk apa namanya, untuk jacknya itu sama dengan HTT Cina yang lain ya. Mungkin HT Baofeng atau HT yang kita biasa pakai ya, itu sama. Kita coba buka aja dulu ya. Kita buka dulu supaya ketahuan. Jadi, dan ini kalau memang bisa pakai kabel programnya lewat sini itu lebih mudah, karena kabelnya tipe yang seperti ini banyak ya. Nah, kita coba buka aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini jacknya, jadi sama aja dengan jack-jack yang lain. Misalnya contohnya ini saya lihat ini punyanya Voscom ya. Ini kita buka, itu dia sama ya teman-teman. Bentar, bukanya gimana? Oh, ini. Nah, tuh kan sama aja ya, modelnya, posisinya sama. Kemudian ini mikrofon, ini headphone, ini juga seperti itu. Mikrofon, headphone. Jadi kalau kita mau program dengan kabel yang biasanya itu bisa ya. Kalau memang programnya lewat sini ya. Sorry teman-teman, agak sini batuk ya. Jadi kita tutup aja. Dan ada karetnya nggak ya? Oh ya, ada karetnya teman-teman. Jadi ini untuk menahan
supaya air nggak masuk ya, supaya nggak masuk. Jadi ini benar-benar dia rapat. Meskipun ini bukan IP68 ya, 68, ini hanya 67, tapi udah lumayan untuk menjaga dari percikan air, percikan debu ya. Oke, kita akan hidupin ya teman-teman ya. Ini kartunya udah masuk, kemudian ini radionya udah standby, kita hidupin. Tampilan awalnya seperti itu. Sementara loading, dia loading ya. Di sini. Nah, itu langsung kita bisa dengerin airband teman-teman. Jadi air traffic control. Jadi di sini ada dua ATC ya, traffic control, ada Bandara Nia di Yogyakarta dan Adi Sumarmo di Solo sana. Jadi ini bisa terdengar di radio ini langsung ya. Jadi begitu kita buka, karena ini ke posisinya airband bisa ya. Oke. Ini sudah standby di POC dan di radio analognya. Nah, sekarang kita akan coba ya, ini karena ini sudah posisi tadi di airband yang udah bunyi ya, udah oke. Sekarang saya coba untuk di posisi di VHF ya. Di VHF kita coba. Ini kosong, kita coba yang ada aja ya. Coba kita tes. Nah, ini juga kosong. Kita coba lagi ke sini. Oke, jadi ini bisa nge-receive ya teman-teman di VHF-nya. Oke, VHF udah oke. Sekarang kita coba yang UHF, kita pindah ke bawah. Jadi pindahnya pakai ini ya. Di sini ada beberapa tombol ya. Di depan, di bawah layar ini ada beberapa tombol. Ada tombol atas bawah di tengah ini, kemudian ada tombol di sini, tombol menu ya. Tombol menu ini yang paling atas sebelah kiri. Ini menunya. Jadi kita untuk gesernya atas bawah ini. Jadi naik turun gitu ya. Kemudian ini untuk back, kemudian ini untuk kita masuk ke VFO atau untuk masuk ke channel. Jadi di bawah menu tadi ada tombol lagi untuk masuk VFO atau channel ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba frekuensi UHF 434 di 400. Biasa di situ yang ada ya. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk yang UHF juga udah bisa receive. Ini repeaternya agak jauh ya, itu di Kulon Progo, jadi bisa ya. Kemudian ini kan sudah dual band ya. Tambah satu lagi, kita turun ke bawah. Di sini kita coba di 350. Jadi 350 juga bisa diketik sini ya teman-teman. Dan 800 pun bisa ya. Tuh. 800 pun bisa di receive di sini ya teman-teman. Oke, nggak ada masalah kan? Jadi dia bisa sampai 800 ya. Jadi dari 118 ya, atau 8 frekuensi FM lah. Dari frekuensi FM sampai frekuensi 899 MHz ya. Ini bisa mereceive teman-teman ya, radio ini. Oke. Seperti itu. Nah, untuk transmitnya nanti kita cek aja dia transmitnya di mana aja. Nanti kita bisa tes ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu untuk POC ini. Dan kalau Anda punya satu POC hanya ini saja, maka ya karena ini dia makainya sistemnya Linux, dia bootingnya cepat ya tadi ya. Sama dengan yang kemarin, yang SMP yang ini, SMP Mini juga Linux. Sehingga tidak bisa kita install Zello, TeamSpeak dan lain-lain. Dia hanya mengandalkan POC global, POC star ya. Namun yang ada di sini sekarang ya mungkin yang POC globalnya. Jadi servernya seperti itu kita pakai. Jadi bisa langsung ke sini. Nah, kita langsung aja coba ya untuk POC-nya. Kita coba komunikasi dengan POC yang satu ini ya.
Kita tes saja dengan yang itu ya. Ini saya kecilin, kita coba ya. Kita tonton ya. Ini saya lagi, ini kok ada bunyi noise-nya. Ya, harus dinaikin. Oke, saya coba ya ke POC ini. Ini POC-nya volumenya sudah seberapa, kita lihat. Oke. Sekarang mikrofonnya saya dekatin dulu biar kedengaran di situ suaranya seperti apa. Nah, ini mikrofon udah dekat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1 dicoba. SMP 998. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 2, 1. 3, 2, 1. Kita coba SMP 98S. Oke, teman-teman, kita coba lagi. Ini dengan yang ini ke sini ya. Sebentar, ini yang di bawah ada noise, kita naik lagi. Kita coba 1, 2, 3 tes. Dicoba SMP mini dicoba tes SMP mini tes SMP mini tes untuk 998S. Demikian 998S SMP mini. Oke, teman-teman, jadi udah bisa kita coba untuk antara POC-nya. Dan memang kalau untuk kualitas speakernya SMP mini empuk banget ya untuk dengerin. Kalau yang ini karena dia multi band ya, banyak band, jadi memang dia karakternya ya vokal saja dan flat seperti itu. Dan itu nggak ada masalah teman-teman. Yang penting clear suaranya ya, nggak ada masalah. Penting clear suaranya. Oke. Lanjutnya kita akan coba ya. Kita akan coba tes untuk modulasi, atau kita coba dulu menu-menunya. Apa saja sih menu-menunya yang ada di SMP 998S ini? Ya, kita akan coba buka menunya. Nah, di sini ada menu POC, teman-teman. Kita coba klik. Di sini POC ada group list. Nah, group list ini ya nanti di-download dulu sesuai dengan grup yang sudah dibuat. Tidak ada member list. Kita coba cek member listnya. Member listnya ini ya, kata ada SMP mini ini berdua ya. Oke. Kemudian IMEI-nya POC version. Nih versionnya ini. Kemudian ICC ID. Kemudian talk tone ini di on kan ya. Oke. Kita keluar lagi. Nah, kemudian kita pindah ke analog. Settingan analog ini apa aja? Kita coba enter. Bentar, teman-teman. Nah, udah. Di sini ada tune. Ada tune, key dan DKT. Jadi ini kayak seperti DCS dan DTCS ya. Kalau yang di bawah ini seperti CTSS ya. Oke. Caranya kalau kita klik, nah seperti itu. Nah, ini kan masih off ya, teman-teman. Untuk ngidupinnya kita pencet tanda pagar di sini. Nah, itu dia, seperti itu, ada pagar. Oh ya, sorry teman-teman. Jadi di sini itu yang pertama, ini sebenarnya sama ya, atas bawah. Jadi bukan masalah CTSS, semuanya CTSS, teman-teman. Ternyata yang satu ini adalah tune untuk receive. Di sini mungkin lupa tulisannya RX. Sementara yang di bawah tertulis TX ya. Jadi yang tune di bawah ini tune TX. Oke, kita pindah ke bawah. Oh, geser ke bawah. Kita coba tekan lagi. Nah, di situ kan ada ya tune-nya 88. Nah, kalau kita mau pindah ke DCS ini, pindah yang satu lagi ini, kemudian off seperti itu ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada save mode. Ini on.
Ini servo fungsinya untuk apa? Untuk menghemat baterai, teman-teman ya. Kemudian band di sini wide dan narrow. Kemudian bushy lock, kemudian square level. Ini 1 sementara posisinya. Kemudian TX power. Ini bisa low atau high. Kemudian step di sini paling kecil 5 kHz, oke. Oh ya, paling kecil 5 kHz, paling tinggi berapa tadi? 100 ya, oke. Kemudian offset, kemudian shift direction itu minus atau plus. Kemudian store channel, kita untuk nyimpen kalau misalnya kita sudah oke, kita simpan. Kemudian delete channel kita hapus. Kemudian di sini dual watch atau dual standby, kita sementara saat ini on. Kemudian TXL edit. Kemudian habis ya. Jadi saya keluar dulu ya. Jadi kalau untuk dual standby itu ini tiga-tiganya sih sebenarnya triple standby. Itu tandanya seperti itu teman-teman ya. Ada tanda seperti itu ya, 2 garis seperti itu. Yang garisnya nggak lurus ya, tapi 2 gitu berjajar. Nah itu dual standby ya. Tapi 3 standby di sini sebenarnya ya. Oke. Kita coba lagi menu FM. Nah, di sini FM itu bisa langsung kita seek teman-teman. Auto seek itu nanti dia bisa mencari dan menyimpan. Kalau yang di sini kita udah simpan, tapi kita coba aja ya seperti ini. Kita langsung tekan. Dia akan mencari dan menyimpan. Tuh. Frekuensi FM yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita teman-temannya, dia cari, nyimpan gitu ya seterusnya sampai selesai. Ya, ini sampai 24 masih jalan terus. Nah, sudah 25. Jadi kita dapat 25 channel, 25 bukan channel, 25 simpanan tadi ya. FM tadi. Oke. Kemudian di sini relay. Nah, relay di sini adalah POC ini bisa berfungsi sebagai repeater. Jadi bisa dari POC to analog ya, dari analog to POC. Itu bisa teman-teman. Seperti kita udah review sebelumnya. Cumannya bedanya di sini adalah cukup satu radio bisa kita setting mau pakai UHF atau VHF. Karena di sini sudah ada frekuensi VHF-nya dan UHF-nya teman-teman ya, sehingga kita bisa setting seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk membuatnya, dan itu sudah ada di review kita sebelumnya. Nah, ini di sini relay sementara off. Kemudian speaker di sini ketika dia merelay, apakah kita ingin mendengarkan di sini atau tidak ya? Kalau tidak ya sudah kita off saja biar nggak ribut dan menghemat baterai ya teman-teman ya. Kemudian relay TOT. Relay TOT di sini kita batasi teman-teman ya. Jadi misalnya ada percakapan yang terlalu panjang yang untuk di relay, itu akan mati sendiri teman-teman ya. Misalnya 30 detik, 60 detik, itu dia akan memberikan informasi, dan kalau itu sudah berbunyi berarti dia akan siap-siap mati. Ini kita buat 1 menit aja seperti itu ya. Oke, kemudian kita pindah ke weather. Weather ini cuaca ya, dan mungkin dia akan download. Nah, tapi dia masih tulisan rumput teman-teman, kita nggak bisa tahu. Saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman di China sana tahu nih artinya apa, saya nggak tahu ya. Saya enter pun nggak jalan tuh. Nah, oke. Setelah itu, ini masih geser lagi. Lupa yang terakhir adalah setting. Nah, di setting di sini ada menu yang pertama first receive. Kita mau utamakan yang mana? Analog saja atau sequence atau double? Kita pakai double aja ya. Bisa POC atau analog, mana yang duluan receive itu yang duluan bunyi. Itu aja ya. Kemudian light control, di sini lampu ini hidup berapa detik ya. Ini kita set 30 detik. Kemudian beep seperti yang saat ini berbunyi ya. Kemudian TOT tadi ya. Tapi ini TOT untuk keseluruhan. Untuk manual PTT ini ya maksudnya. Kemudian di sini language kita pakai English. Kemudian work mode. Nah, work mode sekarang yang kita gunakan adalah POC plus analog.
kita bisa aktifkan hanya POC saja, jadi analognya off, atau bisa saja analog saja, POC-nya kita off-kan. Seperti itu teman-temannya. Atau kita hidupin dua-duanya. Di sini tertulis P plus A, POC plus analog, seperti itu. Oke. Kemudian Airphone TX. Airphone TX di sini kita mau setting apa? POC atau analog atau LAS RX. Oke, keylog kita off saja. Kemudian ini yang saya bilang tadi PF set1. PF1 itu ini ya, kita setting POC seperti itu. Kemudian PF set2 ini kita set analog. Kemudian oke, sudah selesai. Di sini version ya, versionnya itu teman-teman. Oke. Nah, karena sudah, sekarang masuk ke menu selanjutnya. Kita akan coba tes FM dulu ya. Nih, FM kayaknya ini ya. Saya coba tes dulu. Nah, ini FM-nya itu teman-teman ya. Kita coba. Nah, ini kita tinggal pencet-pencet up down aja untuk merubah frekuensi yang sudah tersimpan tadi ya di sini ya. Tuh, kita coba. Seperti itu teman. Jadi untuk FM-nya itu ya cukup jelas lah, standar. Tidak terlalu ada bassnya tadi ya, flat ya. Suaranya flat. Cuman ini, nah ini. Bu Pami menutup perbincangan kita di pagi ini. Monggo beberapa catatan pentingnya. Silakan Bu Pami. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan catatan penting hari ini, tentunya kami ingin menekankan bahwa politik itu tidak kejam. Politik itu baik. Dan tentunya masyarakat ini dalam menjelang pilkada H-9 ini, harapan kami. Oke teman-teman, jadi suaranya oke ya, nggak ada masalah untuk FM radionya. Oke, kita lo matikin, kita tinggal pencet lagi ya, pencet sekali lagi. Nah, mati. Oke teman-teman, jadi bisa FM, bisa airband, kemudian kita bisa di VHF, bisa di UHF, bisa di low UHF ya. Nah, ini sekarang kita mau tes modulasinya teman-teman ya. Modulasinya, oke. Kita coba tes modulasinya. Ini radionya udah siap. Ini kita coba, ini apa ya, low ya. Oke, ini sudah antara low. Kita coba tes ya untuk modulasi dari SMP PMC 998S ini. Kita coba tes. SMP PMC 998S. 123321 BOC SMP 998S. Oke teman-teman, kita coba bandingkan dengan radio ya, Eracom. Suaranya seperti apa kalau dengan Eracom ya? Kita tes. Sebentar, saya coba dulu. Oke teman-teman, ini saya pakai Eracom ya. Ini saya pakai Eracom RC98, RC68. Ini kita coba dengan SMP 998S. Oh sebentar. 123321 kita menggunakan Eracom RC68. 123321 kita menggunakan SMP
coba deketin ya. Menggunakan Erakom, menggunakan SMP. Ini Erakom, sekali lagi Erakom. Ini SMP, ini SMP. Oke teman-teman, jadi suaranya sama-sama kenceng ya. Sama-sama kenceng. Oke, nggak ada masalah berarti. Untuk yang POC ini ya, nggak ada masalah. Hybrid ini oke banget. Suaranya sudah oke teman-teman untuk yang SMP PMC 998S ini, nggak ada masalah untuk di analognya. Oke, sekarang kita akan tes untuk receive-nya. Apakah dengan antena bawaan ini bisa nge-receive dengan baik? Kita coba. Seismograph. Oke, bisa ya teman-teman ya. Cuman agak terputus-putus ya. Sebenarnya bisa ini ya. Kalau saya buka squelnya dia langsung ya. Kita coba aja buka squel. Buka squel itu di mana tadi? Ini nomor 6. Ini saya buka squel ya. Oke. Oke ya, cukup peka ya untuk receive-nya. Dengan antena bawaannya cukup peka. Cuman agak rapat memang untuk squelnya, setelannya. Tapi nggak masalah. Sekarang kita coba untuk dengan menggunakan antena luar ya. Kita coba menggunakan antena luar. Untuk POC SMP 998S ini apakah bisa nge-receive untuk seismograph? Kita coba aja ya, kita tes. Oke, ini squel belum dibuka, dia nggak bisa. Kita buka squelnya. Kita coba buka ya teman-teman. Kita buka. Oke, nggak bisa ya teman-teman. Oke. Kalau dengan antena luar dia nggak bisa nge-receive dengan sempurna, tapi dengan antena bawaannya dia bisa nge-receive dengan sempurna. Nah, tapi artinya itu belum tentu kita nggak bisa berkomunikasi ya, karena ini saya coba nge-receive insip yang lain juga bisa ya. Di sini bisa mereceive yang lain juga. Artinya masih bisa ya, masih oke ya. Ntar kita coba lagi yang lain. Tadi ini ya tadi ya. Ini tadi bisa ya, karena di sini yang agak rame. Oke, berarti oke ya untuk receive-nya. Kemudian di UHF-nya, meskipun saya pakai antena VHF, apakah bisa nge-receive UHF? Kita coba aja. Oke, bisa teman-teman ya. Nggak ada masalah, UHF-nya peka berarti. Karena dengan antena VHF aja dia bisa nge-receive ya, UHF-nya ini. Berarti UHF-nya lebih peka daripada VHF-nya. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita mau tes lanjut apa? Antenanya teman-teman ya. Kita tes antenanya dulu. Tes antenanya ya teman-teman, kita tes antenanya untuk punyanya SMP 998S ini. Seperti apa antenanya? Kita tes sama-sama ya, kita lihat. Nah, oke, sudah terpasang. Kita akan coba yang untuk di VHF terlebih dahulu di 140 MHz sampai stopnya di 174 MHz. Apakah ada yang masuk ke frekuensi ini? Oke, VHF-nya ada teman-teman.
Di sini VHF-nya ada, oke, nggak ada masalah. Dia bisa di 144, kemudian di 147, kemudian sampai 151. Oke, nggak masalah. Sekarang kita coba untuk UHF-nya 400, kelewatan 400 MHz. Stopnya di kita batasin aja yang 470 gitu ya. Oke. Nah, kalau yang untuk di UHF-nya ya kurang teman-teman ya. UHF-nya kurang, tapi kalau VHF-nya oke lah ya. Jadi ya itu tadi, kalau UHF-nya ini saya coba di low-nya bisa nggak ya? Coba di 300, kemudian stopnya di 360 ya misalnya ini ya. Apakah masuk di situ? Enggak juga, sama aja. Oke, jadi untuk antenanya ini di VHF masih oke, tapi di UHF-nya yang nggak oke. Artinya dengan power sebesar itu ya teman-teman. Nah itu tadi, harus cari antena yang bagus ya untuk bisa nge-matchkan itu, ataupun supaya radionya awet teman-teman ya. Ini kalau nggak seperti itu ya power besar, powernya kembali lagi ke radio, lama-lama ya kasihan ya, petrusak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita mau tes, ini malah saya mau tes power ya teman-teman ya. Kita mau tes power ya, sorry bukan di situ. Nah, kita tes power sekarang. Tes power berarti untuk yang POC-nya saya matiin dulu karena saya mau cabut ininya. Saya mau cabut untuk antenanya teman-teman ya, sehingga saya harus matiin dulu. Jadi dia akan restart. Saya akan hidupin aja analog saja. Karena saya mau pasang konektor di sini, dia nggak bakalan kena ya, nanti kena ini antena susah. Jadi POC off, aman, kita copot ya. Jadi kalau POC off kita copot, aman, karena ini kan dia kan transmit terus teman-teman. Kasihan nanti rusak lagi, repot kita. Oke, kita akan segera ngukur. Teman-teman, kita akan ukur powernya karena kita punya alat ukur ketinggalan ya. Saya di posisi di studio ini nggak ada alat ukur yang kemarin yang biasa kita pakai, dan damilutnya juga nggak kita bawa. Ya udah, kita terpaksa pakai damilut yang satunya lagi yang kita simpen. Ini damilut 1,5 kW HF sampai UHF ya, dari MFG. Ya udah, kita coba pakai itu ya. Kita pakai SWR-nya menggunakan di antena SX401. Sekarang kita coba untuk ngukur di VHF terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba low power. Menunya mana nih? Kita coba low power dulu ya. Oke, kita coba transmit. Nah, ini skala 10 watt, kita coba ke skala 5 watt. Dia di 2 watt lebih sedikit, 2,5 ya. Ya 2,3 watt atau 2,4 watt ya. Oke, kita coba di high-nya untuk yang VHF. Kita tes high power untuk VHF berapa ya. Nah, ini sudah high, kita coba tes. Kita naikin ya 10 watt.
Ini skala 20. 10 watt teman-teman ya. Oke. Sekarang kita pindah ke UHF. Terus powernya kita kasih low dulu. Low power. Oke. Sekarang kita skala 5 watt. Kita lihat untuk UHF low power berapa? 3 watt ya. Jadi low powernya UHF lebih besar. 3 watt. Kurang dikit tapi ya 3 watt anggap aja. Kemudian kita coba high powernya. Untuk di UHF berapa? Kita coba lihat ya. Oke. Ini high-nya di UHF kita pindah ke skala 20. 10 lebih ya, malahan ya 10 watt lah ya. Jadi VHF UHF-nya lumayan ya, 10 watt ya. Nah, sekarang saya mau tes ya, teman-teman. Kita coba di 250. Apakah ada wattnya? 250. Saya pencet, enggak keluar. Di 350. Nah, 350 ada 5 watt. 350 5 watt. Coba di 800. Kita coba aja. Nggak keluar. Di 123 MHz. Nggak keluar. Aman. Jadi dia hanya bekerja di low UHF, high VHF, UHF, kemudian VHF ya. Ya sebenarnya 3 band sih, tapi 350 jarang dipakai. Tapi mungkin kalau dipakai pun ada powernya tadi sekitar 5 watt, lumayan ya. 250 nggak bisa, di airband juga nggak akan transmit, di 800 juga tidak akan transmit. Jadi di atas 500 dia tidak akan transmit. Kita coba jadi 600. Nah, kalau nggak percaya ini 600 ya. Kita tes. Nggak ada power keluar. Oke teman-teman, jadi aman ya, untuk radionya sudah aman. Powernya yang kita dapat itu sesuai dengan spesifikasinya dan powerful 10 watt teman-teman ya. Jadi kalau Anda ingin pakai radio ini untuk komunikasi satelit, untuk transmit aja bisa. Untuk receive sih saya nggak sarankan ya. Kalau untuk transmit aja oke, nggak ada masalah untuk dengan radio SMP PMC 998S ini. Oke, sekarang kita akan tes. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memprogram radio ini manual, yang terutama untuk analognya ya. Kalau yang POC itu nggak perlu, karena POC silakan nanti Anda hubungi aja ketika Anda beli SMP di tokonya untuk dimasukkan ke akunnya dan disetting ya. Karena itu settingannya memang nggak bisa saya jelaskan. Saya jelaskan pun saya juga nggak punya akun di sini ya. Jadi ini disetting dari SMP memang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda memang pingin berminat ya silakan aja. Nanti ketika Anda beli di tokonya minta disettingkan seperti itu ya. Untuk akunnya, kemudian berapa grupnya itu bisa diatur di situ. Teman-teman, sekarang ini adalah caranya bagaimana kita mau menyimpan secara manual untuk radio analognya ya. Oke. Sekarang kita ini buat powernya dulu, low dulu ya. Saya buat powernya low power. Oke, kita buat low power sudah. Nah, sekarang kita tentukan dulu untuk frekuensi yang akan kita buat untuk repeater, frekuensi repeater yang akan kita masukin ya. Sebentar ini kayaknya bunyi-bunyi terus ya, kita pindah frekuensinya aja biar nggak bunyi-bunyi. Oke, sudah nggak bunyi. Nah, sekarang saya akan masukkan dulu untuk frekuensi receive-nya. Misalnya ini ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita harus tahu frekuensi tune dan shift-nya ya. Oke, kita masuk ke menu analognya ini, kita tekan lagi. Kita setting TX tune-nya. Nah, ini TX tune-nya udah tersetting ya. Misalnya kalau belum ya, ini tadi tanda crash ini, pencet sekali lagi. Kemudian
naik atau turun kita cari sampai dapat angka yang sesuai. Nah, sudah sesuai 88,5, enter lagi ya. Ini lagi ya. Oke, sekarang kita coba masukkan untuk offsetnya. Nah, offsetnya kita coba, ini karena kita tahu ya 5.000, kita tulis saja, kemudian oke. Kemudian shift-nya artinya naik atau turun ya. Untuk pengurangannya itu kita minus ya. Oke, shift-nya min. Setelah sudah selesai, kita coba tes dulu ya. Ini kita tes, kita buka volumenya, tes. Oke, sudah bisa membuka. Nah, sekarang kita akan simpen ya teman-teman. Nah, ini saya pencet ini lagi. Kita masuk ke settingan analog. Analog, oke. Kita cari store channel. Nah, ini tekan. Pilih mana? Satu ya, misalnya satu, ini berarti belum ada, kita tekan lagi. Oke. Kita keluar. Ini kan masih PVO, kita pindah ke channel ya. Kita tekan. Tekan yang ini ya. Tekan. Nah, channel 1 udah yang memori tadi. Channel 2 beda lagi. Channel 1 sesuai dengan yang kita isi tadi ya. Jadi kita tekan. Nah, udah bisa membuka ya. Oke. Jadi untuk settingan manual sudah bisa ya teman. Cuman nggak bisa kasih nama karena belum ada menu namanya ya. Menu ngasih namanya nggak ada. Yang ada untuk simpen aja. Dan ini masih simplex dan duplex. Untuk crossband belum bisa. Nah, kalau crossband ya tinggal transmitnya di atas, receive-nya di bawah gitu aja ya. Tapi nggak ada masalah sih. Ini kita pakai untuk TX saja, yang satu untuk receive gitu aja ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan tes. Ini videonya panjang banget ya. Iya, panjang sekali. Soalnya fasilitas menunya dari radio ini banyak sekali ya teman-teman ya. Oke. Ada satu menu yang nih, sebentar. Saya keluar dulu. Ada satu menu lagi. Jadi ini kan untuk tombol up down ya, nih. Tapi ini juga berfungsi kalau kita tekan lama menjadi scan. Nah, kita coba dulu masuk ke VFO ya. Kita pindah ke mana ya? Ke bawah ya. Misalnya ini ya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk memancar ya. Memancar pakai radio mana ya? Ini kali ya. Kita mancar pakai radio ini. Misalnya ini saya masukkan dulu, mungkin saya masuk ke memori ya. Sebentar. Tunggu, kita coba masuk memori. Oke, misalnya ini ya. Ini AUS 91A ini dia itu di 435.240 ya. Kalau kita transmit ini nanti dia akan bacanya di 435.240. Apakah bisa dia ngeresipnya? Kita coba aja. Dan ada tune-nya 67. Kita coba scan ya. Ini tekan lama, tekan lagi lama. Nah, sudah ya, siap. Kita transmit. Nah, bener ya. Di sini dibulatin berarti ya, 67. Dia akan ke situ nanti ini, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi ya. Apakah dia juga bisa untuk di VHF? Kita coba aja ya. Ini untuk yang ini misalnya IO86 ini. Dia di 145.880. Kemudian tone-nya 885. Kita coba aja. Apakah dia bisa nyeken juga di VHF? Kita coba. Nggak bisa. Artinya kita coba ulang. Artinya mungkin pakai ini ya. Atau ini. Oh iya. Jadi kemungkinan nggak bisa ya. Kita coba lagi ya.
Oke teman-teman, jadi nggak bisa teman-teman. Ini hanya bisa untuk UHF saja ya. Sementara VHF-nya nggak bisa ya, karena di sini saya coba menu-menu yang lain juga nggak ada, untuk merubahnya nggak ada. Jadi ini hanya untuk ngopi UHF ya, teman-teman. Sekali lagi untuk ngopi UHF. Oke, udah bisa. Sekarang mungkin yang terakhir apa ya? Kita udah tes semua ya. Udah tes semua cara masukin frekuensi, kemudian nyeken, dengerin radio, PTT. Oh iya, satu menu yang belum kita sampaikan. Ini menu yang andalan juga. Ini kita coba sekarang. Ini yang belum saya sampaikan teman-teman. Jadi kita on-kan dulu untuk POC-nya. Jadi POC analog, oke, on. Kemudian kita akan, ini saya shift-nya ini saya hapus dulu. Nanti kita akan coba ya tentunya untuk menu repeaternya. Jadi di sini nanti ada menu repeater yang akan kita tes. Oke, ini saya akan coba nanti memancar di UHF saja ya. Kita akan coba mancar di UHF di 430/100. Oke, di sini ya. Oke, 430/100. Nah, ini kita juga samakan 430/100. Oke, sudah. Kemudian kita akan hidupkan, kita aktifkan untuk menu repeaternya. Menu repeater itu ada di setting juga ya. Oke. Oh bukan, di relay. Menu repeater ada di relay sini teman-teman, yang tanda ini ya. Oke, kita tekan. Sekarang kita relaynya kita on. Speaker ini masih off teman-teman ya. Jadi speaker off. Ini kita balik. Ini saya buka aja, pasti nggak ada suara di sini. Saya sekarang mau ke yang ini ya, sini. Oke, nih saya taruh aja belakang sana. Ini sini ya. Saya mau komunikasi pakai ini. Ini mic-nya saya pindahin ke situ. Nah, biar kedengaran. Ya, oke. Ini ya, pakai ini ya teman-teman ya. 1 2 3. 1 2 3. Dicoba. Analog PTC. Nah, sekarang dari POC itu analog ya. Ini buka volumenya. Sana kan nggak hidup tuh volumenya. Oke, sekarang ini saya nggak hidupin volumenya, tapi sana saya on kan ya. Jadi nanti suaranya lewat sini ya. Kita coba aja ya. Ini saya on kan speakernya. Oke. Nah, kita akan coba. Ini speakernya on ya. Ini off. Kita tutup ya.
Oke. Ini posisi ini saya kecilin ya, full. Habis. Ini saya ke situ nanti. Ini sebenarnya masuk ke sini tapi kan suaranya ke dari situ ya. Coba. 1 2 3 3 2 1. Ya, jadi artinya sebenarnya nggak usah dihidupin aja ya speakernya. Oke teman-teman, jadi speakernya kita nggak usah hidupin aja. Jadi cukup mengganggu. Sebaiknya yang kita hidupin dari masing-masing aja. Ini untuk yang analog, untuk yang POC. Memang kalau yang dari analog ke POC kenceng ya teman-teman. Dari analog ke POC itu suara dari analog POC itu kenceng di sini kedengarannya. Tapi dari POC ke analognya ini agak kecil ya. Tapi kenapa ya? Mungkin settingan, kalau ada settingan di sini, settingan input ya. Coba kita cek di relay itu ada settingan input enggak ya? Enggak ada teman-teman, enggak ada. Oke, enggak ada. Ya, seandainya ada itu bisa kita atur ya. Untuk seperti yang hybrid yang sebelumnya itu ada teman-teman ya, bisa diatur sehingga inputnya itu bisa disesuaikan gitu. Apa kalau kurang kencang ya dikencengin gitu ya. Tapi sudah nggak ada masalah teman-teman, bisa kita monitor tergantung dari sini ya, volumenya kita atur aja untuk bisa dengerin, jadi nggak ada masalah. Udah bisa 3 band, sudah bisa dengar FM, airband 800, POC, bisa nyeken frekuensi UHF, bisa jadi repeater, analog to POC, apalagi ya. Wah, udah oke banget ya teman-teman. Jadi ini adalah radio yang mungkin cukup lengkap saat ini. Sehingga kalau Anda butuhkan radio lengkap, nah ini satu lagi. Sebenarnya satu lagi, kalau bisa lagi satu lagi. Kalau ada GPS-nya, wah sempurna banget. Kenapa saya bilang sempurna ya? Karena ketika kita pakai di tempat yang memang remote area itu kan, kalau ada GPS kita bisa tahu posisi kita di mana ya, titik kita di mana, sehingga kita tersesat itu, nah kita bisa tahu gitu. Tapi dengan fitur yang sudah ada semua yang ada di sini nih, ini saya rasa sudah oke banget ya teman-teman ya, sudah oke sekali. Jadi ya apalagi cukup satu radio Anda bisa santai-santai ya. Mau dengerin radio, mendengarin musik FM bisa. Mau ngebreak di VHF bisa, UHF bisa. Mau langsung ke POC bisa. Mau jadi repeater bisa. Mau receive airband bisa. Mau receive 800 juga bisa. Jadi oke teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Anda. Review kita panjang banget, nggak apa-apa. Yang penting jelas teman-teman. Oke? Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai POC SMP PMC 998S ya. Ini adalah POC yang terlengkap saat ini. Ya, terlengkap saat ini, dan mungkin nanti ada merek lain lagi, tapi yang jelas yang kita review saat ini adalah ini yang terlengkap saat ini. Sudah 3 band, sudah bisa receive dari FM sampai 800 MHz. Bisa komunikasi dari VHF, UHF, dan low UHF. Kemudian bisa jadi repeater POC itu analog to POC. Bisa nyeken dari UHF, sinyal UHF. Dan tentunya dengan satu radio dengan fasilitas seperti itu, kita sudah lengkap banget ya. Daripada harus pegang misalnya nih. Ini radio UHF, ini radio VHF, ini POC. Kita harus bawa tiga perangkat ya. Tambah satu lagi repeater ya misalnya. Jadi 4 perangkat. Tapi di sini cuma jadi 1. Ini aja tok udah. Yang lain singkirin dulu. Ya, singkirin dulu. Cukup 1 ini aja udah beres semuanya diatasi ya teman-teman. Mau dengerin radio? Oke. Mau dengerin airband? Bisa. Mau dengerin 800 MHz trunking? Bisa. Mau komunikasi VHF UHF? Bisa.
Nah, jadi semuanya bisa di-cover oleh PMC 998S. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi Anda semua dalam mencari sebuah radio yang sesuai untuk Anda. Dan tentunya apa yang saya review saat ini pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Semuanya Anda yang menentukan. Saya yang mereview, Anda yang menentukan. Dan semoga ini bermanfaat. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap keep stay tune di channel ini, karena nanti kita akan mereview radio-radio yang lain yang mungkin mempunyai sesuatu yang berbeda dengan radio-radio yang lain tentunya. Oke, sekian saya dari saya. Yang Kicali itu yang kini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementri, bye-bye.